gitu kan. Apa itu? Iya, artinya dari cerita ya pengalaman Mas Kris, gitu, pengalaman Kang Kalim ini kan kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa memang dunia itu memang tipu daya gitu, tipu daya yang memang selama kita masih di dunia ya bener kata Pak Yai tadi gitu kan, apakah di dunia ini ada kebenaran? Benar itu ada nggak sih di dunia begitu kan? Apakah benar itu ada di dunia ini? Ah, ini saya rasa akan menjadi pertanyaan berikutnya, Pak. Saya. Apa itu? Apakah benar itu ada di dunia ini? Ya. Gitu. Kalaupun ada, bagaimana kita menyikapinya gitu kan? Atau mencarinya gitu. Itu Saya, seperti Pak, apa? kebenaran dalam hal apa ini? Segala hal. Segala hal. Kebenaran itu loh, complicated loh. Iya. Justru kita akan menemukan kebenaran sejati itu seperti apa kan begitu kan harapannya? Di dunia ini kan tadi udah nyatakan bahwa dunia itu adalah tipu daya, mataul gurur, panggung sandiwara yang artinya itu tidak lepas kita tidak lepas kita akan bagian dari orang yang tertipu gitu. Nah, karena kita tahu kita bakal tertipu, lawan dari tidak tertipu itu kan berarti kita tahu kebenaran kan? Artinya untuk bisa menyikapi itu gitu kan, bisa benar itu seperti apa? Terus timbul pertanyaan, apakah di dunia ini ada kebenaran? Sementara dunia adalah tempatnya tipu daya begitu kan? Nah, ini sebaiknya saya tanyakan ini ke Pak Yai ya. Kalau didiskusikan dulu. Diskusikan dulu. Nah, monggo Siapa silakan. tahu ada usul dari teman-teman kan. Monggo. ngopi Apakah aja. di dunia ini ada kebenaran gitu kan? Begitu ya, Pak? Ya, apakah benar itu ada? Gitu Apakah aja, benar kan? itu ada? Nah, Kan oke. gampang kan, simpel. Oke. Kalau ini saya mau nanggapi dulu ya. Iya. Ya maaf ya Pak Kiai, Monggo, nanti kalau monggo, misalnya monggo. ini pandangan saya. Oke. Kebenaran itu pasti ada. Kebenaran Pasti. itu pasti ada. Oke. Cuman yang jadi masalah itu manusianya. Manusianya. Karena apa? Kita mau melakukan kejahatan apapun, sekecil apapun kejahatan, sebenarnya hati kita itu udah melarang. Kita tahu ini nggak baik, ini benar, ini salah, tapi tetap kita lakukan. Dan kebanyakan malah gimana cari caranya untuk pembenaran. Jadi kalau menurut saya kebenaran sebenarnya ada. Kebenaran itu ada. Ada. Oke. Manusianya yang mau nyalahgunakan. Manusianya yang menyalahgunakan. Oke. Menurut saya. Oke. Ini loh Pak kali ini. Kalau kebenaran ya milik manusia, tetap ada kebenaran. Kebenaran ada. Di alam dunia ada. Ada. Tapi kalau benar, al-haktu min rabbi, Al-haq min rabbi. punya Allah. Allah itu al-dohir al-batin, berarti di dunia pun ada. Oke. Kalau nggak ada di dunia berarti Allah nggak dohir. Ya, oke. Siap. Mantap. Ya, oke. Kang Deddy gimana? Ya sebatas kasih apa ya, kebenaran ya sekarang ya musimnya kebenaran untuk diuntungkan masing-masing gitu. Untuk keuntungan pribadi kebenaran itu. Kebenaran untuk keuntungan pribadi. Iya, mumpung ada kebenaran yang sifatnya menghasilkan ya Dianggap ya, benar. sama untuk dijual-belikan. Dianggap benar. Gitu. Dipaksakan benar ya karena dia punya untungnya gitu. Untungnya dia dapatkan gitu. Gitu. Jadi kebenaran itu adalah alat gitu ya. Alat untuk mendapatkan kepentingan dirinya. Oh, kebenaran itu. Jadi itu benar atau tidak itu? Secara kejadian ya begitu adanya kan. Jadi adakah kebenaran itu? Jadi jawabannya tidak ada nih. Ya tidak ada. Tidak ada. Ya ada diperalat dia apa digunakan untuk mendapatkan kepentingan pribadi gitu. Kalau Itu kalau prakteknya. itu prakteknya gitu kan. Berarti kebenaran itu kalau dia dijadikan alat berarti bukan kebenaran sesungguhnya dong. Bukan. Bukan. Oke, berarti kebenaran itu tidak ada gitu. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Pak Tarso, Pak Tarso ini lemes banget ini Pak Tarso. Kayaknya capek banget ini. Sohibu sakap. Sapakat ini Belum menyapa belum menyepakati ini tadi nih. Ya monggo. Pripun? Bicara kebenaran memang menarik nih. Tapi Tapi saya lebih sepakat ke kebenaran itu nggak ada di luar diri. kebenaran. Tapi kebenaran itu ada di dalam diri. Oke. Selama kebenaran itu bisa kita rasakan, karena kan adanya di sini kan kebenaran itu. Iya, iya. Itu ada.
Jadi di luar diri nggak mungkin ada kebenaran. Di luar diri nggak mungkin ada. Pasti kalau di luar diri itu berdasarkan kepentingan. Berdasarkan kepentingan. Kepentingan jenengan benar, menurut Iya. kepentingan jenengan. Iya. Tapi menurut kepentingan saya jenengan salah. Iya, oke. Karena di luar diri. Karena di luar Tapi diri. selama kebenaran itu di dalam diri ada. Oke, baik. Syaratnya ya mengalami, kita rasakan, terus ya itu setelah rasa itu ini benar itu. Oke. Karena udah merasakan, udah dibuktikan. Udah dibuktikan. Jadi kebenaran itu nggak ada di luar diri, di dalam diri itu ada, di luar nggak ada. Oke, siap. Bang Andri gimana? Ini Bang? tuh. Nah, saya kan bertanya, Bang. Enter. Ada jawaban. Balikin. Balik. Oh, Bang Enggak lah, dia dulu lah. Bang Andri, saya Iya dulu. deh. Habis ini Bang Andri berarti ya? Enggak. Benar itu ada apa enggak? Saya sih simpel aja jawabnya. Ada. Kalau mau tahu rasain sendiri. Udah gitu aja. Untuk lebih jelasnya Iya. ke Pak Yai kayak gitu. Mau Pak Yai? Simpel aja. Doang. Bener ya bener. Benar itu benar. Benar itu benar. Bener bener. Hmm. Nih, gelas ini bener nggak? Ya bener. Lah, gelas apa? Ya ini. Ya ini. Nggak bakal ada orang nyalahin. Ya. Ya. Iya. Jadi benar itu ya. Nah sekarang saat ini di sini. Sekarang Bagaimana kalau sekarang saat ini di sini Andri bohong? Ya benar. Bener-bener bohong. Karena udah terbukti sekarang saat ini di sini kan gitu. Benar-benar bohong ya. Ya benar. Bener-bener Bohong. Nah iya gitu. Jadi nggak ragu. nggak ragu. Jelas bohong kok. Iya. Bagaimana Pak Andri? Sapakat lah nih. Sama kan nggak? Simpel aja. Berarti ada gitu. Intinya. Lagi gimana? Benar itu ada berarti. Iya, benar itu ada. Ada. Iya. Jadi coba bener ya sekarang saat ini di sini. Benar itu ada Benar. saat ini. Bukan nanti. Kalau nanti itu belum tahu kita. Nantinya aja belum ketemu, belum terjadi. Gimana menilai benar? Benar itu makin benar apa benar yang sekarang kita saksikan, kita nyatakan, kita pastikan, dan kita buktikan itu loh. Kok ternyata bohong? Itu benar. Benar bohongnya. Lu ketahuan kok. Ya. Gitu loh. Kalau yang di modus-modus tadi, itu bisa belum tentu. Belum tentu. Dinyatakan benernya tuh ending sekarangnya. Kalau sekarang ternyata duitmu hilang, itu bener juga. Bener-bener penipu. Ketipu. Tapi ketika enggak, masih tanda tanya. Jangan-jangan emang dari BRI beneran, kan gitu. Iya, Karena kan masih nanti. masih nanti. Itu kan? Itu bener ya kayak begitu aja. Makanya jangan berpikir nanti. Wah, nanti kalau saya dapat undian BRI, ya kan? Nah, wah, nanti kalau itu namanya tulul amal. Toh undian itu nanti kan? Saya yakin itu di modus-modus itu ada jangka waktu itu diterangkan. Nanti nomor undian akan diundi tanggal sekian. Ini ada nggak Pak Elmi? Ada ya? Pasti ada itu. Ada. Sementara uangnya suruh transfernya sekarang kan gitu. Tuh. Ketika kita sudah transfer, kemudian uang kita itu hilang dari saldo, itu benar. Benar. Benar-benar penipuan. Benar-benar ketipu. Benar-benar ketipu. Ah iya ya saat itu. Saat itu. Benar. Kalau belum ya belum. Pak Kalimi kan belum bisa menyatakan itu penipuan, kan dia belum ketipu. Belum ketipu. Duitnya juga nggak hilang. Belum. Siapa tahu kalau dia transfer, benar-benar dia dapat nomor undian dan dapat mobil ya kan? Bener-bener untung berarti. Iya ngapain ribut? Orang nggak kena kok. Cuman ya kita tingkatkan nggak kewaspadaan. Kewaspadaan. Ya itu jangan disebar-sebarkan kan gitu. Ya itu dikhawatirkan karena zaman sekarang modus-modus itu sudah banyak. Jangankan kita orang bodoh, yang orang pintar-pintar pada kena. Iya, betul. Ada kena 200 juta Pak. Polisi meneh. Hah? Polisi meneh. Iya kadang kena.
Ya mumpung dia, mumpung non saldo. Bungku dia kan. Dia Jadi itu penipu kecelik. Penipu tertipu lagi sama dunia. dunia bener. Wah besok-besok itu cari tahu yang kira-kira uangnya miliaran itu siapa itu. Bisa jadi penipunya itu masih levelnya masih level tingkat bawahan itu. Iya. Kalau itu mah nggak mau. Nggak mau. Emang modus canggih. Canggih. Ya mencuri tapi dengan cara-cara yang nah itu dengan cara gaib. Itu namanya nyata yang digoibkan. Nyata yang dibaikkan. Itu. Ya kan? Iya. Itu bagian dari nyata yang digoibkan, goib yang Dinyatakan. Iya. Jadi kira-kira majasnya seperti itu. Seperti itu. Ya itu bentuknya. Itu bentuknya. Sekarang ini Yang banyak. ngamalin penipu. Hah? Yang ngamalin penipu. Dia ngamalin ayat itu. Ngamalin juga Ngamal juga ayat itu. dunia ila mataul gurur. Ya Iya, kan? iya. Tuhannya menyatakan bahwa dunia ini adalah tipu daya. Tipu daya. Kalau gua nggak jadi penipu di dunia ini, aku salah. Dia bilang begitu makanya. Jadi harus menipu dia. Takut dosa dia. Alasannya ya mengamalkan ayat yang tadi dunia. Takut nggak ngamalin ayat. Pahala ya. Waduh. Pengamal ayat. Iya. Nah, ya bagi para korban penipuan, ini solusi Pak. Oke. Ya, ojo gelo, sing legowo. Gitu loh maksudnya. Bagaimana Pak sikap kita kalau udah terlanjur kena tipu? Ya. Ya kan? Sekarang kita begini, penipu tuh dolim apa tidak? Zolim. Enggak, biar kita paham. Iya. Penipu tuh dolim apa tidak? Zolim sama kita. dolim. Ya. Yang kena tipu, Dizolimi. dilolimi. Ya. Penipunya dolim, yang kena tipu mazlum. Untung di. Yang dijolimi. Yang dolim dengan yang didolimi untung mana? Yang dijolimi berarti. Untung Yang dijolimi. dari sudut pandang apa? Terjolimi dia. Dari sudut pandang apa? Sudut pandang. Tertipunya itu. Iya kok didolimi itu lebih untung daripada yang dolim itu dari sudut apa kong? Yang dapat 5 juta itu yang dolim kok. Yang didolimi hilang kok duitnya 5 juta kok. Kok untung dari mana? Dari sudut pandang mana? Ini harus jelas. Hadis katanya juga sih. Orang yang dijolimi itu doanya kabul katanya. Nah, Orang yang dizolimi Yakin? kabul. Katanya juga sih. Katanya juga. Katanya juga. iya ya. Praktek. Ada 5 juta gak sih? Itu Sebut dulu. sebetulnya, itu kan sebetulnya kalimat-kalimat yang digunakan untuk self talk terhadap kita. Betul. Self talk positif. Sabta positif. Penenang. Tapi ketika saya didolimi, self talk saya negatif. Ya hancur. Mulai ku nyelei pirang-pirang wulan peras keringet. Ini dihancur ngono berdedek aja sama tatapan ya kan. Iya. Gelo terus tersiksa. Bagaimana mengobati rasa ini? Wah, isek bejo sing dindolimi timbang sing dolim. Wong sing dindolimi iki dungane makbul dari Kang Dedi. Adem. Ada. Ya kan? Terus bagaimana sikap kita setelah tahu begitu? Apa serta-merta kalau dungane kabul nyatane ra kabul kira-kira piye? Kecewa lagi. Kecewa lagi. Berarti itu butuh duitnya ora ono. Ono. Ya. Kelingan gak karo sing dolim? Ya ringan. Hancur iku dolimi. Mas Kris senyum-senyum aja nih kayak pengalaman ya. Anakku gak iso. Itu. Itu loh. Iya. Iya kan? Orang yang zolim. Sikap tuh gini. Mestinya nih. Orientasi hidup tadi ukhrawiyah Ya. baru adem. Nek sampean orientasinya masih dunia, tetep donga sampean donga orientasi dunia kok. Karepe sampean nak ngono ah. Nah di wong sing dindolimi iki dongane kabul. Wah anggere dindolimi no, walaupun habis ketipu 5 juta, habis dindolimi kita berdoa minta nanti dapat 500 juta kan gitu. Donya juga uteke.
Padha aib dulu kan nggak kabul, kecewa dia. Dihancur. Kiai bodol. Ambine tok nanti nyatane anakku sampai ra iso sekolah. Ngono bayarannya ketunda mesti ndolimi. Tuh. Nah, Jadi ini begini. saya ya Pak. Hah? Monggo Ustaz. Kalau pengen adem ini loh. Iya. Carane ben adem. Dindolimi wong ditipu. Des. Kena. Nah, sekarang kalau kata bahasa Mbah Nur, udah aja kembalikan kepada Allah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. raji'un. Itu kan pemilik Allah. Diambil Allah, suka-suka dia duit-duit gua mau kasih siapa kek? Sama aja kalau dia tempet-tempet gua kasih siapa kek? Kan dia gitu-gitu. Adem. Atau gini, itu orang yang datang kepada saya untuk mendolimi saya, itu yang menggerakkan siapa? Allah. Hah? Allah. Jadi kehendak siapa itu orang dolim? Benar Allah. Nah, sekarang ya benar itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Allah kan? Nah, udah sesuaikan aja kehendakmu dengan kehendak Allah. Oh, Allah itu mendatangkan kedoliman. Iya. Oh, ini kayaknya dulu-dulu saya juga pernah digerakkan Allah untuk berbuat dolim seperti ini. Jadi anggap aja ini membayar kedoliman saya masa lalu. Anggap aja dolimku masa lalu lunas. Lunasi utang tuh lego apa pegel. Lego. Lego alhamdulillah lunas ya tulisannya. Ayam lunas. Wah itu lunas. Pajaknya sesuai kan. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mesti benar. Masalah aku Gusti Allah ganti arep ora, yang penting kita sudah menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mesti Benar. benar, karena kebenaran datang dari nah gitu kira-kira. Iya. Tadi Gimana? Kang Ali Ini saya pengalaman pribadi. Iya, ya. pribun. Kan setiap bulan puasa kan saya di kampung nih. Iya. Ini merantau di kampung. Ya, itu nyalengin di kelentong itu buat puasa. Buat puasa. Iya. Lah sebelum puasa itu diambil orang. Apa? Dicolong. Colong. Dicuri. Jadi, Tabungannya dicuri orang. Colong. Akhirnya kan ya alhamdulillah saya karena udah digembleng di Padepokan masih anulah. Tapi namanya istri. ya Ya kita kan ngadem-ngademi ya. Ya. Itulah yang namanya. Akhirnya apa solusinya? Kita pinjem bank. Sertifikat dong. Sedangkan bank kan secara hukum kan yang minjemkan apa antara berbunga kan nggak apa ya. Iya. Nah, tapi itu mungkin solusi buat saya nih untuk mengambil itu karena nggak bisa karena waktu itu saya juga kebutuhan banyak. Ya udah mepet. Iya, mau apa itu kan ya namanya Lebaran gimana sih? Iya, Anak paham. juga butuh sandang pakaian. Ya. Iya. Nah, itu ya satu-satunya jalan ya itu saya. Mungkin Allah juga kirain ini ada rekening ada itu loh sertifikat ya. Sertifikat. Enggak ada sertifikat. Walaupun itu menurut secara ilmu fikih apa itu kan bank riba. Ya itu kata Pak Yai, ya kita terima aja. Kita nasib apa? Ya apa takdirnya Allah gitu. Takdirnya Ya, Allah. itu yang saya pribadi gitu. Ya. Itu mah kadang di kehidupan kita yang didolimin atau dolimin itu pasti. Kalau kita nggak dolimin orang, kita didolimin. Iya, kalau nggak zolimin orang kita yang zolim ya. pasangannya ya. Pasangannya. Dia mendolimin siapa kalau nggak ada yang Iya. Terus maksudnya jepuk bank itu tadi gimana? Maksudnya riba gitu. Nah kalau secara hukum syariat kan kita ada yang mengatakan uang berbunga kan riba. Riba. Tapi kan saya di hati nggak pingin, tapi kan posisi kan nggak. Nah itu mungkin Allah. Iya. Mungkin Allah ngasih kelegaan, kasih jalan makrojannya lewat situ. Iya. Nggak tahu kalau Mas Kris ada yang ngasih tiba-tiba. Wah, aku juga awal mulanya ngelitis Kan usaha. beda-beda cerita orang ya. Iya. Kalau ini ada yang ngasih langsung. Saya lewat itu perantara lah. Nah, aku iya Mas. Ya kalau nggak lewat bank,
dapat modal dari mana? Awalnya dulu juga modal pinjam bank. Oh, pinjam bank. Ya. Karena saya itu dulu saya ingat di tempat saya itu ada lurah saya itu pulang dari haji. Dia punya toko material maju, Pak. Haji, memang akrab sama saya. Dia juga ceramah-ceramah kan Jumatan itu kan ceramah. Kebetulan ngobrol sama saya, ngobrol. Saya dapat motivasinya dari dia. Karena kata dia, dikasih tahu, gue nggak dari utang, nggak mau nekat, nggak maju-maju, cuma segitu-gitu aja. Akhirnya dikasih masukan, ya udah, sertifikat saya sekolahin. Sertifikat Sertifikat sekolah. KD kan. Nekat saya masih bujangan Pak, 500 juta. 500 juta. Masih bujangan saya. Kalau nggak seperti itu, gimana usahanya mau gede? Karena saya pikirnya saya mau kaya kok. Saya mau jadi orang kaya. Tapi hasil ya. Ya alhamdulillah. Kembali udah lebih. Iya. Karena masa saya jadi orang kaya, mau jadi orang kaya. Kayak orang tua saya orang pas-pasan. Nggak bisa modalin segede itu. Nggak berusaha aja. Ya. Karena dari itu Pak Lurah pulang haji ceramah ngobrol sama saya itu, kalau kamu mau maju, kalau mau sukses, jangan takut bayangan. Dulu waktu saya ngambil itu, orang tua saya udah pesan, terus kalau kamu sukses, saya kabur. Saya orang nekat, kabur. Udah biarin disita biarin. Tapi saya punya planning. Usaha saya apa aja usaha, melon usaha, ternak burung usaha, satu usaha, jual beli mobil usaha, semua saya. Melon saya berapa hektar tahunan. Nah, pakai prinsipnya gini, akhirnya saya berhasil itu gini. Dulu, ya maaf, teman-teman yang petani bekerja itu kadang nakal. Dulu itu saya bayar harian Pak, bayar harian. Kalau orang hitung harian, seenaknya kerja. Kalau ada kita kerja mumpung, kalau nggak ada nyantai-nyantai. Mau hasilnya bagus mau enggak, masa bodoh saya di gaji harian ini. Pertama rugi, kedua rugi. Akhirnya saya punya rencana lain. Saya gini, kalau sampean mau ikut saya cuma mau nanam dikit nih, yang ngerjain Pak Lek saya aja. Kalau yang lain-lain kalau mau kita bagi hasil. Akhirnya gini Pak, saya sewain tempat, saya kasih pupuk, saya kasih bibit, saya kasih modal, kamu punya 1/4. Kamu nggak bayar, tapi kamu punya 1/4. Kamu kerjain sekeluarga. Jadi akhirnya kan waktu itu ada 10-an lebih lah. Akhirnya ini satu patok, ini satu patok, ngerjain sekeluarga Pak. Akhirnya apa? Dia merasa memiliki, ngerawatnya baik, panennya baik. Karena kalau nggak diarah baik, dia cuman ngarepi bayar, kan nggak saya bayar. Bayarnya kalau panen, kamu punya 1/4. Wes laku berapa, kamu punya 1/4. Akhirnya teman-teman pengusaha-pengusaha melon di sana pakainya sistem itu semua. Di petaninya juga sekarang maunya kayak gitu. Yang punya modal juga maunya kayak itu. Karena yang punya akhirnya kehidupannya bagus. Jadi Mas Kris perintis, bukan pewaris ya. Perintis. Ya ada, kalau saya ngomong perintis normal, perintis murni tidak mungkin. Saya juga dimodali orang tua. Tapi ada tambahan buat perintis. Kalau saya ngomong perintis, ya sertifikat dari orang tua. Bukan ide yang 1/4 tadi kan belum ada sebelum Mas Kris kan. Berarti Mas Kris perintis dong, harus diikutin orang banyak kan ya. Karena kok pertama itu, waduh ini kok rugi lah. Iya, bayar orang seperti ini, lakunya segini. Akhirnya kan rugi. Karena apa? Mereka nggak maksimal. Setelah pakai prinsip seperti itu, mereka merasa memiliki, ngerjainnya sama istrinya, sama anaknya, habis maghrib ke sana. Di sana kalau melon habis maghrib pada ngerjain Pak. Kan di sana banyak gubuk-gubuk gitu.
Jadi merasa melon-melon nggak ada yang hilang. Dulu tuh hilang Pak, melon-melon itu hilang. Kalau mau panen tuh hilang, sekarang udah enggak. Akhirnya pakai prinsip seperti itu. Jadi ada menurut sampean tadi ya yang pinjam ya aku ngalami. Ya, hukum-hukum Bahkan kalau pas sudah jalan kayak gitu Pak, bank itu datang ke sawah Pak. Bank itu datang ke sawah. Mas mau nambah lagi. Mau nambah lagi. Ada bank baru. Pak ngaju di bank saya Pak gini-gini. Karena Pak udah ngeliat usahanya. Hasilnya. Bahkan ada yang nggak angsuran, tapi pakai tempo. Nanti bayarnya kalau udah panen. Jadi ini nggak riba Pak. Kayak gitu, ini nggak riba Pak. Nanti bayarnya habis panen. Ngasihnya berapa persen? Ya, bagi hasil. Iya, namanya dalam Arab itu sistem mudoroba. Mudoroba. Bagi hasil. Iya. Mudoroba. Makanya sama teman-teman di sana ya bagus. Saat nakal-nakal saya di sana masih apa ya, orang masih menghargai. Iya. Nakal. Nakalnya memang nakal. Nah, dari tonggoku kawan bayi. Kawan bayi. ini bukan riba nih, Pak. Iya. Lumayan. Pribon kali ini, Pribon. Tadi Riba apa? itu maksudnya riba apa enggak Pak? Yang dipertanyaan ini tadi. Yang mana ya? Ini yang bank itu tadi. Pinjam dengan uang Bisa. bank itu, pinjam uang dari bank itu. Kita nggak usah bicara bank atau tidak bank. Yang pasti yang kita bicarakan uang pinjaman. Ya. Uang pinjaman gitu. Atau apa yang disebut pinjaman? Hmm. Utang lah, utang ya. Ya, utang. Lah, utang. Kalau pinjam itu mengembalikan, kalau utang bayar. Itu ya. Iya. Kalau pinjam ya, pinjam sepeda motor ya harus dikembalikan. Ya. Utuh. Nah, jangan sampai pinjam mulangin bensinnya habis, pinjam bensinnya penuh pulang bensinnya kosong. Itu kotor lagi ya kan? Jangan. Kalau pinjam itu kembalikan. Tapi kalau utang bayar. Nah, kita bicara konteksnya riba. Riba. Tolong nanti dicari Qurannya surat berapa? Kalau nggak salah Ali Imran itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba at'afam mudha'afa. Hei orang yang beriman. Jadi kaitannya iman dulu bahkan. Nomor satu iman dulu. Nah orang iman ya orang apa? Ini yang disuruh orang beriman. La taqulur riba. Jangan sekali-kali kamu makan harta riba. At'afam mudha'afa. Riba itu yang berganda. Artinya apa riba itu? Itu harta yang berganda itu. Itu dijelaskan. Saya pernah baca hadis. Kalau hadis kan katanya sabda Nabi. Kemudian riba itu apa? Diterangkan. Gulu kordin jaro manfaatan bahwa riba. Gulu kordin setiap piutang. Saya ngutangi jaro manfaatan, kemudian saya mengambil manfaat dari uang saya utangkan, mengambil kelebihan dari uang yang saya utangkan, bahwa riba. Maka itu namanya riba, kelebihannya itu. Kelebihannya itu yang disebut riba, lebihannya. Tuh, jadi haram hukumnya kan. Kalau pakai la, nahya, al aslu fin nahyi li tahrimi. Usul daripada kalimat yang menggunakan kata jangan itu jangan itu li tahrimi untuk menunjukkan hukum haram. Itu hukum pokok. Kalau dari Al-Qur'an biasanya apa? Sadaqallahul Azim. Iya. Ali Imran 130. Jadi yang namanya riba, ya riba. Mau diganti bunga, mau diganti kembang, mau diganti uang jasa, mau diganti kerjasama, mau diganti apa? Iya, kalau kerjasama ya kerjanya sama-sama. Jangan yang ini kerja yang nggak mau enak-enakan, kerja sama. Iya kan? Itu loh. Jangan dipelintar-pelintar lah hukum itu. Hukum pokoknya. Sekarang saya punya pisang kepok misalnya. Tahu pisang kepok ya? Atau pisang apa? Pisang raja misalnya. Pisang raja. Saya rebus. Namanya apa?
pisang Rebus. tapi kan tetap pisang. Mm-mm. Tak goreng, tak kupas kulitnya, tak goreng. Namanya apa? Pisang goreng. Tetap pisang. Iya Pak, kalau itu tetap pisang, masih nyoto iso ono pisangnya. Nah, ben ojo ketok pisangnya Pak, tak bungkus Pak. Ya, Nogosari ya. tak bungkus tepung, Eh, jadi nogo Sari. Tetap Pisang. pisang. Enggak Pak, tak bungkus coklat Pak. Ini dudu pisang Pak, ini piscok. Pisang ya, pisang coklat. Pisang. Pisang coklat. Tak bungkus tepung, tak goreng apik Pak. Bukan pisang Pak, ini Pak, apa? Molen, tetap Pisang. nah, itu. Pun, terserah jenengan sing nyikapi. Mbok arep diotak-atik wong dunia ini banyak tipu daya kok. Bagaimana cara kita menipu supaya yang riba itu bisa jadi nggak riba kan bisa aja. Wong lempar setan aja bisa ngelempar dinding kok. Ya harus lempar setan toh. Itu kan goib didohirkan itu. Yang dohir digoibkan. Itu paham ya, paham. Terus sekarang masalahnya ini, misalnya saya mau usaha nih, saya nggak punya modal. Salah satu solusinya saya pinjem bank. Pinjem bank. Nah, di bank itu kan Pak, Terus dalam kalau pinjem bank itu otomatis kan kita pasti bayar bunganya. Ada bunganya. Wah, hitungannya Pak, tar bunga pakai pokoknya intinya kita bayar lebih lah. Sedangkan kita tanpa uang itu kita nggak bisa usaha, nggak bisa kerja. Itu gimana Pak? Ya, gimana? Saya ini kan usaha. butuh usaha. Nah, sedangkan saya usaha ini kan butuh modal. Iya, dari butuh kan? Butuh. Nah, saya mau nggak mau pinjem bank Ya. buat usaha ini jalan. Ya. Nah, sedangkan bank itu kan pasti ada bunganya. Oh iya. Itu hukumnya gimana? Iya. Ya riba. Kalau ditanya hukumnya. Loh, zaman kan utang, Ya. tapi harus lebih bayarnya. Iya. Iya. Zaman butuh nggak? Butuh. Orang butuh itu yang diharapkan bantuan atau pertolongan kan? Nah, utang itu bagian dari ta'awun. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam hal takwa. Ta'awun. Nek nolong ya nulung, aja mentung ah. Uangmu memanfaatkan orang sedang kesulitan. Orang lagi kesempitan pengen usaha dia nggak punya modal, malah lu cari untung dari orang yang sedang itu secara moral, secara manusiawi nggak wajar. Ini wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa, apalagi nanti menimbulkan pertengkar. Ini banyak terjadi pertengkaran gara-gara apa? Rumah disegel. Iya. Perkara ora iso bayar bunga. Orang berantem gara-gara apa? Bungae nambah terus. Berantem. Nekat. Nah, kalau bicara konteks keagamaan, lu arep nulung apa? Wong lagi susah, lagi butuh. Itu konteksnya. Utang piutang itu urusannya muamalah dalam hal apa? Ta'awun. Pak, aku arep usaha ning modalku mung sithik. Ya aku njem modal akeh. Tapi ayo sebarengane usahane. Kan usaha aku, wis apik iku seneng aku. Amel aku usaha iku bareng karo aku. Ayo. Engko batine piye? Ah sesuaikan ae modale, Pak. Aku yang modalnya 500 sampean 5 juta ya sampean ya luweane sampean 10 kali lipat daripada aku lah. Nah aku berarti 100 ya sampean 1 juta bagiane. Maka modalnya kan akeh sampean. Sampean tetap bisa usaha toh? Bisa. Dan dapat untung.
berkah lagi. Berkah lagi. Itu saham. Nah, itu baru mudharabah Pak Dedi. Mudharabah. Jadi kadang-kadang kan bagi hasil apa bagi modal? Loh, katanya kalau kerjasama itu bagi Hasil. Kalau bagi hasil yang dibagi apanya? Hasilnya dong. Artinya kita usaha dulu ada hasilnya, kita bagi berapa persen. Iya betul. Saya punya modal 10 juta, kita pakai usaha kerjasama, Iya. ya kan? Dapat untung misalnya 3 juta, Iya. ya udah sampai 40%, 60%. Iya. Kalau saya nggak itu Pak, nggak seperti itu. Jadi kalau Hasil, Hasil. saya bukan hasilnya yang dibagi. Apanya? Jadi gini, orang itu modalnya cuma tenaga. Saya modalnya, ya modal, paham lah, Pak, paham lah. Usaha. Saya sering ngatasi hal itu. ya kan? Ah. Nah nanti kalau pas sudah panen, Baru. jadi nggak dihitung saya modal berapa, nggak lakunya berapa, dia 1/4. Iya. Haknya dia 1/4, saya 3/4. Iya. Itu sawahnya. Konteksnya yang bank. Iya. Ya, Kalau saya seperti- kalaupun itu pakai bagi hasil, kan udah ditentukan dulu. Perjanjian. Bunganya misalnya 5%. 5% dari modal, apa dari hasil? Sampai kalau utang 10 juta, bunganya 5%, itu ngitungnya piye? Dari 10 jutanya 10 itu. juta. Dari 10 juta aja. Hah? 10 jutanya itu. Dari utangnya. Ya, 10 juta ini modal kan? Iya. Katanya bagi hasil. Itu aja gampang-gampangan yang lain. Jadi kalau ke petaninya itu kalau misalnya rugi, ya saya rugi, dia ya rugi. Dia dapatnya kecil, saya ya rugi. Nggak balik modal, ya pernah. Benar. Pernah lu Pak, udah. Nah ini namanya apa ya? Takdir. Melan udah dimanjer, udah laku. Penebas sudah datang, udah dimanjer 2 juta. Ya kan? Sama petani, Mas, panjernya buat saya dulu ya, buat makan. Udah ambil aja. Pikir saya 3 hari lagi kan panen, pasti dilunasi kan. Ya. Malamnya hujan 2 hari Pak. 2 hari hujan. Pis busuk. Wadap itu total duit berapa? Kedudulan berapa? 125 juta. Dimandiri 2 juta. Penebas mana mau rugi? Ngilangin manjer. Mati nggak kita? Rugi kan? Bukan rugi lagi Pak. Nah, ada. 2 hari itu kan akhirnya 2 juta itu kan yang penanamnya itu kan nggak enak masih ini. Itu yang gonen. Yang penting barang-barangnya naikin ke atas kan pakai plastik bagus Bang. Duitnya gue sampean. Ya. Yang penting barang-barangku nggak kena jalan. Itu nggak ada hubungannya dengan riba-riba tadi. Karena itu urusannya kan jasa. Udah tak suruh naik. Jasa. Lah melon itu akhirnya dijual eceran ke tukang apa itu jus kayak gitu loh. Sama juga gini. Pripun? Aku orang dapat wedhus. Pak Kalimin duwe wedhus papat. Gaduh. Ya. Iya. Pak Karno, film ini ngon wedhus kowe, urusi wedhusku. Tak urusi. Kowe nek anak loro siji-siji. Lah nek anak siji piye? Nggo sampean sik sing ngono. Anak kedua baru. Aduh. Kan itu kan? Nah, itu jasa. Kacau. Saya juga punya usaha peternakan, walaupun saya nggak punya modal untuk beli kambing. Iya. Nggak ada riba. Ya, ini tuh Sama. termasuk apa? Termasuk orang ibadah haji lewat bank tuh itu jasa apa gimana? Yang mana tuh Pak? Orang haji, orang naik haji, orang haji ke Mekah dia lewat bank, otomatis lewat bank semua. Iya. Itu termasuk. Nah, Ah. itu nanti inilah yang di dalam fikih. Apa fikih itu kan sebagian besar ijtihad, Pak. Iya. Makanya yang namanya syariat itu ya Allah dan Rasul kan gitu. Dan Rasul. Syariat itu Allah dan Rasul. Iya. Tapi kalau di luar itu fikih, Pak. Makanya fikih itu hasil
istihad. Makanya ada madhab-madhab menurut istihad si ulama A, istihad ulama B dan lain itu sudut pandang. Tapi kalau madhab-madhab yang sufi itu wes pokoknya riba ya riba. Saking hati-hatinya. Ya, dunia loh Pak. Jangan sampai kejebak kita. Gitu. Tapi kalau bagian itu nanti macam-macam Pak dalihnya. Enggak kalau bank enggak ngambil lebihan dari yang ngutang. Lah di bank itu kan ada pegawainya. Pegawainya itu kan tugasnya menyimpan surat-surat. Ya. Karena surat-suratnya orang yang utang kan harus dipelihara, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Lah, yang bekerja itu kan harus dibayar. Kalau nggak ada bunganya, nanti buat bayar itu apa? Terus buat bayar kantornya apa? Nah, itu akhirnya apa? Ada itu, ya udah akhirnya halal-halal aja. Yang penting kan, ya yang penting tujuan tercapai lah. Ada usaha saling menguntungkan dalam hal duniawi. Itu betul. Makanya ya udah nggak apa-apa. Emang dunia itu begitu di dunia itu. Kalau masih bisa diakalin, akalin aja. Akal-akalan itu juga tuh bagian dari tipu muslihat. Perang aja akal-akalan kok. Jadi monggo tergantung kembali kepada etika orangnya. Mau ngikutin orang banyak. Tapi pripun batasnya yang punya dalil? Pripun bataso? Apa mau punya prinsip kan gitu? Ya mau punya prinsip atau ngikutin orang banyak? Tergantung ya, itu keyakinan prinsip itu. Iya. Kalau mau ngikutin orang banyak ya monggo. Umumnya wong akeh ngono ae. Ya melok lah. Melok lah. Iya. Jadi supaya jangan makan riba, mendingan makan beneran aja dah. Makan beneran. Iya udah disiapin. Udah disiapin ya, udah ada ya. Oke Iya. deh. Ya, makan beneran aja. Makan beneran. Ya. Baik. Apa? Sebelum tutup saya mau nanggapin Pak Kiai. Nah, nanggapin dulu ya. Ya, secara pribadi saya sepakat Pak Kiai. Nah. Artinya begini Pak. So, ibu sepakat. Tanpa dalil artinya begini. Hal-hal yang kita bicarakan ini kan gaib. Dengan syarat orang yang mau selamat itu kan beriman. Beriman. Nah, syarat beriman itu salah satunya percaya sama yang gaib. Gaib. Pertama kan percaya kepada Allah. Ya. Nah, ada satu lagi itu yang gaib. Kalau kita percaya yang gaib seperti yang diceritakan Pak Kiai, ya selamat lah. Kita beriman. Beriman. Kalau kita nggak percaya nggak yang gaib berarti kan nggak beriman. Iya. Siap. Jadi Benar. sepakat tanpa dalil Pak Kiai. Sepakat apa dari saya ibu sepakat menutup Itu dengan kata masalahnya. sepakat. Riba ini misteri ini. Ini gaib ini. Tergantung dari sudut mana ini. Kebenaran itu kan gaib. Menurut Pak Kiai oke kan nggak masalah ini karena keadaan begini. Kalau nggak bisa ya makanya gitu kan. Iya. Karena kan Daripada gaib. makan riba itu goib, makan beneran. Makan Nah, beneran. Dan syarat orang selamat itu syarat orang selamat. Iya. Harus percaya yang gaib. Siap. Kalau nggak percaya nggak selamat lah. Iya. Oh itu udah bersyarat. Bener. Close. Iya, oke. Baik. Dulu kafe. Malam hari ini diskusi kita panjang lebar ya. Mulai dari penipuan sampai riba ini. Panjang lebar, banyak ilmu yang udah kita dapat. Semoga apa yang kita dengar itu, apa yang kita ketahui, Allah berikan kita kuah ilahiyah, ilmu laduniah agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Cak Warto, Pak Yai, Bang Andri semua ya. Terima kasih. Ya, jika ada salahnya, jika ada kurangnya itu datangnya dari saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makan kita makan.